Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada video kali ini ada mesin bor ya, mesin bor JLD Tool Electric Drill. Jadi ini kondisinya mati kayaknya. Jadi tidak berputar ya. Oke, ini kondisinya tidak berputar. Oke, lanjut saja, langsung saya buka aja. Oke, dan ini untuk penampakan dalaman daripada bor JLD ya. Jadi ini tidak tahu apa penyebabnya ya, menyebabkan ini malah ngeden ya istilahnya, kalau tidak hanya berdengung saja, tidak mau berputar ya. Jadi di sini saya coba cek, ternyata benar ya. Apakah ini dari pengaruh karbon berasnya yang mungkin sudah tipis, atau di rotornya yang sudah kotor, atau yang lainnya. Jadi di sini saya akan coba cek ya perbagiannya. Jadi nanti kerusakannya di bagian mana ya, seperti itu. Dan ini untuk switchnya kita coba nanti bersihkan semuanya ya, agar nanti bor ini kembali press ya. Dan kalau misalnya nanti untuk switch harus diganti ya kita ganti, kalau misalnya tidak ya tidak usah. Dan ini untuk karbon brusnya juga saya lihat sih masih tebal ya, masih layak lah untuk digunakan ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mempunyai hal yang sama ya, atau permasalahan yang sama pada bornya, silakan teman-teman bisa sharing ya. Karena jujur saja ini juga saya pertama kali membuka bor ya. Jadi sebetulnya ini bor milik tetangga ya, yang minta diperbaiki. Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak ya? Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, katanya dia tidak usah beli lagi. Kalau misalnya maksudnya kalau tidak bisa mau beli lagi, dan kalau masih bisa diperbaiki ya tidak usah beli yang baru, maksudnya seperti itu ya. Oke, di sini saya lihat sih untuk lilitan daripada statornya sih masih ini ya, masih kelihatannya tidak ada bekas kebakar seperti itu ya, atau tidak ada bekas tanda-tanda kebakar, short, atau tanda-tanda putus ya. Tapi sini hanya memastikan saja. Oke, langsung saja saya bersihkan ya. Mungkin banyak debu dan kotoran. Sebetulnya untuk bor ini aslinya itu banyak debunya ya, karena tadi sudah saya bersihkan terlebih dahulu ya. Sebelum membuat video saya coba bersihkan, karena kalau tidak dibersihkan nanti meja ini akan berantakan ya, karena banyak debunya. Karena menurut yang punya ini udah berapa lama ya tidak digunakan, karena ya itu tadi, karena tidak menyala ya, bukan tidak menyala, artinya tidak berputar, dan kalaupun berputar tidak ada tenaganya. Oke, langsung saja saya buka untuk bagian switchnya, karena kadang-kadang terjadi di bagian switchnya ini kotor ya, untuk bagian lidah-lidah konektornya. Nah, kita coba cek ya, nanti kalau misalnya benar-benar kotor ya kita coba bersihkan. Kalau misalnya untuk biasanya di lidah-lidahnya itu ya ada bekas korosi ya, mungkin bekas percikan api ya, menyebabkan dia jadi agak hitam seperti itu. Itu pengalaman ya, pengalaman saya ketika membuka mixer ya.
mixer dan blender ya, karena sebetulnya tidak jauh berbeda ya untuk mesinnya, hanya mungkin beda penempatan aja seperti itu. Mungkin kalau ada yang tidak setuju silakan teman-teman bisa berkomentar ya di bawah. Jadi pada intinya video ini bukan untuk mengajari siapapun, di sini hanya berbagi aja. Dan kadang-kadang gini ya, kalau misalnya ketika kita membuka ya tidak dibuatkan video, nanti ketika memasangnya itu kita akan lupa ya. Tapi kalau kita buatkan video, kalau kita nanti untuk merapikannya lupa, nah kita bisa lihat videonya ya, seperti itu. Jadi bukan hanya apa ya, video ini sebetulnya bisa menjadi acuan juga ya ketika kita membongkar ya, agar nanti untuk pemasangannya bisa mudah. Ataupun nanti misalnya ada part yang terlempar atau hilang, nah kita bisa ketahuan ya kalau misalnya di video ya, karena di video ini nanti kelihatan ya partnya yang loncat kemana, seperti itu ya. Ya ini mah curhat saja lah. Oke, saya coba zoom ya. Nah seperti ini ya untuk konstruksi dari switch ya. Dan kalau misalkan harus diganti ya kita ganti ya, tapi kalau misalnya masih bisa digunakan kita gunakan kembali ya, tidak usah membeli yang baru seperti itu. Oke, mungkin supaya tidak saya ngobrolnya panjang, mungkin teman-teman bisa saksikan aja ya videonya sampai selesai ya. Oke, selamat menonton.
Oke, alhamdulillah akhirnya bisa selesai juga ya, walaupun tadi sempat ada beberapa kendala ya, karena mungkin kurang klik ya dengan dudukannya. Sekarang saatnya kita coba tes ya, apakah ini berputar atau tidak ya. Kita coba lihat. Nah, ini sudah mulai berputar ya. Nah, sekarang udah ada tenaganya ya, walaupun kita nggak tahu nih kalau misalnya nanti kita tes buat ngebor atau buat pasang baut atau mur ya. Tapi saya rasa ini sudah kembali normal ya. Jadi permasalahannya tadi adalah kotor ya, karena mungkin sering dipakai sehingga terjadi akumulasi debu ya di bagian seat dan di bagian statornya ini ya, stator dan motornya juga ya. Jadi untuk karbon brush masih oke, dan part-part yang lain masih oke. Jadi untuk perbaikan bor ini tidak menggunakan biaya spesial pun ya, kita hanya membersihkan saja bagian-bagian yang kotor ya, jadi tidak mengganti apapun seperti itu. Oke, sekarang saatnya saya rapikan kembali seperti semula ya, dan nanti sudah selesai kita serahkan kepada yang punya bor ini ya. Oke, kita rapikan ya, pasang kembali. Nah, mungkin buat teman-teman pesan aja, kalau misalnya pemasangan seperti ini ya, jangan lupa sampai bautnya tuh kadang-kadang ada yang kurang aja ya. Kalau tidak kurang dia lebih ya, berarti kalau lebih di dalam ada yang tidak kepasang, dan biasanya kalau kurang ini ya kadang ada aja ya yang jatuh ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak teliti ya ketika membuka dan si bagian skrup atau bautnya itu tidak diamankan ya, kita kadang bercecer kemana kemari ya, kesana kemari ya. Jadi kadang ada aja yang kurang seperti itu ya. Ini pengalaman saja pribadi ya, tapi alhamdulillah ini sudah komplit ya, sudah bisa dipasang semua untuk skrupnya. Sekarang tinggal kita kencengin aja ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman ataupun yang belum pengalaman juga, silakan teman-teman berkomentar di bawah ya. Di sini saya bukan untuk mengajari siapapun, tapi di sini kita akan saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman saja ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mempunyai bor seperti ini ya diapain gitu ya, dijual atau dibuang atau gimana ya, atau diperbaiki ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya, kita coba perbaiki dan dimanfaatkan, tentunya akan lebih menghemat biaya seperti itu. Oke, ini sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, kalau sudah emang berfungsi dengan baik 100%, kita coba semua bautnya kita kencengin ya. Kenapa saya coba tadi satu persatu untuk bautnya, karena kadang-kadang ketika kita kencengin semua bornya malah mati lagi ya, jadi kita harus bongkar lagi. Jadi saya pastikan setelah pasang baut satu-satu bornya bisa berfungsi dengan baik ya, kita coba kencengin semua ya. Itulah mungkin salah satu cara yang saya lakukan ya. Mungkin buat teman-teman yang punya cara lain, silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Oke, kita coba pasang ya, karena ini sudah benar-benar berfungsi dengan baik ya. Jadi untuk putaran searah jarum jam, baik berlawan arah jarum jam ya sudah normal ya. Oke, mungkin itu saja untuk informasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena mungkin ini video terlalu panjang juga. Aslinya bisa nyampe 1 jam kalau tidak saya potong-potong, tapi saya bingung mau motongnya lagi ya, karena kalau dipotong-potong nanti mungkin penjelasannya akan lebih rancu lagi ya, seperti itu. Intinya untuk perbaikan ini, bor ini ya mudah dan tanpa modal spesial pun ya, seperti itu. Kita hanya membersihkan saja dan alhamdulillah ini bornya sudah kembali normal. Mungkin itu aja untuk kesimpulannya. Jadi silahkan buat teman-teman yang suka dengan videonya untuk like, jika kalian tidak suka silahkan dislike ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya yang tentunya bisa lebih menarik lagi dan tentunya bisa bermanfaat lagi. Sekian dan terima kasih. Lumayan panjang ya. Oke, terima kasih ya kawan-kawan semua ya, walaupun agak belepotan.